Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Barnusya Putra, NIM 173700045. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu analisa dan perancangan usaha dengan judul formulasi penentuan produk berkualitas, promosi dan strategi penjualan berdasarkan data relevan. Formulasi. Bicara mengenai formulasi, yaitu diterjemahkan menurut bahasa Inggris, yaitu formulation adalah istilah yang digunakan dalam berbagai pengertian dalam berbagai aplikasi, baik materi dan abstrak atau formal. Makna mendasarnya adalah menyatukan komponen-komponen dalam hubungan atau struktur yang tepat menurut suatu formula. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, formulasi adalah perumusan. Menurut paradigma saya, formulasi adalah suatu kondisi yang dimana pekerjaan tersebut dipisah-pisah atau dikelompokkan ke dalam berbagai bidang. Artinya, setiap pekerjaan yang dikerjakan tidak ada saling tunggu-menunggu di dalamnya. Produk. Bicara mengenai produk, menurut Pratiwi 2019, produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memuaskan keinginan dan kebutuhan. Produk-produk yang dipasarkan meliputi barang fisik, jasa, pengalaman, acara-acara orang, tempat, properti, organisasi, ataupun gagasan. Setiap produk dapat dihubungkan dengan produk lain untuk memastikan bahwa perusahaan menawarkan dan memasarkan produk yang optimal. Dalam makna yang sempit, produk adalah sekumpulan atribut fisik nyata yang terkait dalam sebuah bentuk yang dapat diidentifikasikan. Setiap produk mempunyai nama deskriptif yang dikenal secara umum, seperti buah mangga, baja, atau tas sekolah. Atribut produk yang menarik motivasi konsumen atau pola beli konsumen tidak mencakup dalam definisi sempit ini. Menurut saya, produk adalah suatu komponen baik itu berupa barang ataupun jasa yang dipasarkan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Produk yang akan kita jual seharusnya memiliki kualitas yang setara agar konsumen yang membeli produk tersebut merasa puas terhadap produk yang mereka beli dari pelaku usaha tersebut. Jadi, selain mendapatkan profit, pelaku usaha harus menganalisa konsumen yang tepat membeli produknya, apakah merasa puas atau merasa tidak puas, sehingga pelaku usaha bisa memperbaiki produknya guna keberlangsungan usaha tersebut. Tak hanya guna keberlangsungan produknya saja, tetapi perusahaan harus menganalisa seberapa besar konsumen tidak merasa puas atas produknya, dan produk itu dalamnya masih berisi subproduk, bauran produk, atribut produk, ataupun variasi produk. Kualitas produk. Menurut Kettler dan Kettler 2016, kualitas produk adalah kemampuan suatu barang untuk memberikan hasil atau kinerja yang sesuai bahkan melebihi dari apa yang diinginkan pelanggan. Indikatornya adalah conformance, yaitu porsi makanan dan minuman yang disajikan sesuai menu apabila ditinjau dari segi makanan. Yang kedua itu adalah aesthetic, yaitu adalah tampilan makanan yang disajikan apabila ditinjau dari segi makanan. Yang ketiga adalah performance, yaitu adalah rasa makanan dan minuman yang ditinjau dari makanan. Sedangkan menurut saya, kualitas produk adalah suatu kondisi yang dimana barang tersebut memberikan hasil yang memuaskan ketika digunakan oleh konsumen. Di sisi lain, konsumen mengesampingkan berapa rupiah yang harus dibayar untuk membeli produk tersebut. Tatkala mahal pun, asalkan kualitasnya bagus, pasti tidak akan menjadi masalah bagi konsumen. Tak hanya kualitas produk, dalam kualitas produk pun dibutuhkan suatu pengendalian kualitas, yang dimana pengendalian kualitas ini mempengaruhi terhadap profit yang diterima oleh perusahaan, sehingga perusahaan harus benar-benar mengendalikan suatu bahan baku yang dimana ini berguna untuk keberlangsungan pada usahanya. Aplikasi formulasi penentuan produk berkualitas. Semakin berkembangnya iptek yang sangat luas, kini pelaku usaha memasarkan produknya secara online. Artinya, dalam hal penggunaan yang serba digitalisasi, namun digitalisasi tersebut membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu adalah memudahkan para pelaku usaha dalam memasarkan produknya. Dampak negatifnya adalah apabila jaringan atau sistem mengalami kendala, maka akan merugikan bagi setiap pelaku usaha terhadap pemasaran produk. Adapun aplikasi yang digunakan dalam penentuan produk berkualitas ini mengambil topik pada penerapan algoritma rekomendasi pada aplikasi Rumah Madu untuk perhitungan akuntansi sederhana dan marketing digital, menurut Ahmad dan kawan-kawan 2019. Yang pertama itu adalah sistem rekomendasi, di mana sistem rekomendasi ini adalah merupakan rekomendasi dari
pelanggan sehingga membentuk suatu aplikasi. Yang kedua adalah collaborative filtering, yaitu adalah menyaring setiap rekomendasi yang ada pada konsumen sehingga terbentuklah suatu aplikasi. Yang ketiga itu algoritma self-on, yaitu adalah mengalgoritmakan semua rekomendasi dari pelanggan sehingga terbentuknya suatu aplikasi. Yang keempat itu adalah penerapan self-on, yaitu adalah menerapkan algoritma self-on ini terhadap aplikasi tersebut. Yang kelima adalah metrik perbedaan dan frekuensi, yaitu adalah memetrikan atau memetakan sebuah perbedaan antara peminat dan pembeli terhadap usaha tersebut. Yang keenam adalah prediksi, di mana prediksi ini menentukan untuk keberlangsungan usahanya. Pengaruh formulasi penentuan produk berkualitas. Pengaruh produk yang berkualitas tentunya akan berpengaruh terhadap usaha yang dijalani. Karena dikala konsumen merasakan kecewa terhadap produk yang perusahaan produksi, maka hilangnya rasa kepercayaan dari konsumen terhadap perusahaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan harus memaksimalkan mungkin produk yang akan dibuatnya. Selain perusahaan mendapatkan profit, perusahaan juga harus memikirkan apakah konsumen merasa puas atas produk yang dihasilkannya. Hal tersebut bisa dilakukan dengan melakukan beberapa analisa, yaitu dengan menyebarkan kuesioner atau angket baik melalui via offline maupun online. Hal tersebut tentunya bermanfaat bagi perusahaan guna mengembangkan produknya di masa yang akan datang. Bicara mengenai promosi, menurut Duan dan kawan-kawan 2019, promosi adalah suatu hal yang penting dalam memasarkan suatu produk sehingga konsumen akan tertarik dan melakukan pembelian terhadap produk tersebut. Sehingga suatu promosi perlu dirancang semenarik mungkin dan informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan mudah oleh masyarakat. Tujuan dari promosi penjualan sangat beraneka ragam, yakni merangsang permintaan, meningkatkan hasrat konsumen untuk mencoba produk tersebut, meningkatkan pembelian lebih banyak, serta meminimalkan perilaku berganti-ganti merek atau mendorong konsumen untuk mencoba pembelian produk baru. Menurut paradigma saya, promosi itu adalah seperangkat alat yang digunakan untuk memasarkan suatu produk baik secara offline ataupun online sesuai dengan kondisi saat sekarang. Aplikasi promosi. Semakin berkembangnya iptek yang sangat luas, kini pelaku usaha memasarkan produk secara online. Artinya dalam hal penggunaannya semuanya serba digitalisasi. Artinya awalnya semulanya konvensional sekarang sudah menjadi modernisasi, yaitu adalah aplikasi-aplikasi yang digunakan di dalamnya akan digunakan dalam hal memasarkan produk perusahaan. Adapun aplikasi yang digunakan dalam promosi ini mengambil topik dari perancangan user interface aplikasi mobile sebagai media promosi digital UMKM tour dan travel, yaitu menurut Rian Tias dan Wardani 2018. Yang pertama itu adalah user interface, di mana user interface ini adalah mengambil data kepada pelanggan dalam hal pembuatan aplikasi promosi. Yang kedua itu adalah aplikasi mobile, di mana para perancang melakukan pembuatan ataupun merancang aplikasi sehingga aplikasi ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah digital marketplace, yaitu dalam hal penggunaannya serba otomatisasi. Artinya semua yang dilakukan oleh para konsumen dikerjakan melalui HP ataupun laptop. Yang keempat adalah promosi digital. Promosi digital ini artinya setiap pemasaran produk ini berbasis digitalisasi, yang dimana pelaku usaha memasarkan produknya serba digital. Langkah-langkah untuk merancang aplikasi mobile, yang pertama itu adalah deep interview, di mana deep interview ini bertujuan untuk mengumpulkan data tentang karakter, kebiasaan, dan kebutuhan pengguna. Hal ini nantinya menentukan gaya desain user interface yang akan dirancang. Beberapa narasumber dipilih sebagai sampel user dengan 3 kriteria, yaitu belum menikah atau belum bekerja. Yang kedua itu adalah belum menikah dan sudah bekerja. Yang ketiga adalah sudah menikah dan sudah bekerja. Yang kedua itu adalah customer journey map. Data kebutuhan pengguna didapatkan dengan mempelajari customer journey dari produk existing. Hasil dari penelitian ini kemudian dicari. Insight yang dilakukan evaluasi peluang. Pada penelitian ini existing yang digunakan adalah aplikasi Mobile Easy Travel,
Sampel user yang diambil datanya memiliki kriteria yang sama dengan narasumber deep interview. Yang ketiga adalah studi literatur, di mana studi ini menambah wawasan terhadap aplikasi yang akan dirancang. Yang keempat adalah studi existing, yang dimana bertujuan untuk mempelajari produk yang berupa atau yang terkait dengan aplikasi, kemudian dievaluasi dan dijadikan bahan pertimbangan dalam hal penerapannya. Yang kelima adalah user persona, di mana user persona ini sangat bermanfaat guna efektivitas penelitian terhadap pelanggan dengan membuat profil fiksi pengguna. Yang keenam adalah prototyping, di mana selama melakukan aplikasi ini kita harus melakukan rancangan yang sehingga diterapkan di dalam kehidupan nyata. Yang ketujuh adalah riset eksperimental, yang dimana riset eksperimental ini dilakukan pada user testing, di mana bertujuan untuk mendapatkan masukan dan kritik dari sampel user maupun ahli. Pengaruh promosi terhadap bidang usaha yaitu membawa dampak bagi pelaku usaha, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Penjualan. Menurut Musa dan Rotinsul 2019, penjualan adalah aktivitas atau bisnis menjual produk atau jasa. Dalam proses penjualan, penjual atau penyedia barang dan jasa memberikan kepemilikan suatu komoditas kepada pembeli untuk suatu harga tertentu. Penjualan dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti penjualan langsung, melalui agen penjualan. Penjualan adalah sebagai pola pikir yang digunakan untuk langkah konkret yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk, baik itu berupa barang atau jasa dari produsen kepada konsumen sebagai sasarannya. Tujuan utama penjualan yaitu mendatangkan keuntungan ataupun laba. Aplikasi penjualan. Semakin berkembangnya iptek yang sangat luas, kini pelaku usaha memasarkan produknya secara online. Artinya, dalam hal penggunaannya serba digitalisasi. Namun, digitalisasi tersebut membawa dampak positif dan dampak negatif dalam berbagai aspek. Adapun aplikasi yang digunakan dalam penjualan ini mengambil topik dari penerapan data mining pada data penjualan produk untuk mengetahui pola belanja konsumen menggunakan algoritma a priori. Studi kasus PT Indomarko Prismatama menurut Hidayat 2020. Yang pertama itu adalah rancangan menu, di mana langkah pertama kita adalah merancang suatu menu. Yang kedua adalah form login. Setelah kita melakukan rancangan menu, kita akan masuk ke halaman login. Yang ketiga adalah form menu utama, yaitu adalah menu utama yang prosesnya setelah menu login. Yang keempat adalah form user. Ini digunakan oleh para pengguna atau para pelaku usaha. Yang kelima adalah form a priori, yang mana form a priori ini digunakan oleh para konsumen. Yang keenam adalah form laporan, di mana form laporan ini bertujuan melaporkan setiap pemasukan atau pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha. Selanjutnya yaitu adalah pengaruh penjualan. Pengaruh penjualan terhadap bidang usaha tentu membawa dampak negatif bagi pelaku usaha. Berdasarkan topik yang penulis baca yang berjudul Pengaruh Karakteristik Sistem Pengendalian Intern Piutang Usaha Terhadap Tak Tertagih pada Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik, Rahayu Nasijha 2019. Berdasarkan pembahasan dilakukan di Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik, maka kesimpulannya hipotesis terbukti dari penelitian yang dilakukan yaitu adalah pertama, kebijakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap piutang tak tertagih. Yang kedua yaitu ada prosedur berpengaruh positif dan signifikan terhadap piutang tak tertagih. Yang ketiga adalah pencatatan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap piutang tak tertagih. Yang keempat adalah pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap piutang tak tertagih. Yang kelima adalah kebijakan, prosedur, pencatatan atau akuntansi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.